Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, saudara-saudaranya. Selamat datang di seminar Akuntansi Forensik Audit Investigasi. Dalam seminar kali ini, saya, Adlan Sinaga, akan menjelaskan mengenai pemberantasan money laundering oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sebelumnya, perkenalkan saya Ayatul Adnan Sinaga. Saya pernah menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan saya sedang menempuh pendidikan S1 akuntansi di Universitas 11 Maret. Saya memiliki pengalaman menjadi accounting internship di PT Berantas Persero pada tahun 2021. Saya pernah mengikuti pelatihan audit corporate fraud in banks di EY pada tahun 2021. Saya pernah mengikuti audit internship di KAP KKSP pada tahun 2020 dan pernah melakukan pelatihan audit di KAP KKSP pada tahun 2019. Kemudian saya pernah mengikuti Certified Accounting Technician for Preparation on Financial Statement based on SAK-ETAP pada tahun 2021 dan pernah mengikuti program latihan terpadu perpajakan A dan B pada tahun 2019. Kemudian langsung saja kita berlanjut ke pembahasan materi. Latar belakangnya pada akhir-akhir ini masalah money laundering semakin banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi regional bahkan global. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya kejahatan money laundering dari waktu ke waktu semakin marak. Money laundering merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar belakang dari proses sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram, atau kotor. Lalu, sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola oleh dua dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan bentuk usaha mentransfer atau mengkonversikan ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk meninggalkan latar belakang dari dana kotor tersebut. Di lain pihak, money laundering merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa, dan negara. Maka pada gilirannya sifat money laundering menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara. Praktek money laundering dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian ke luar negeri. Hal ini dimungkinkan karena kemajuan teknologi informasi melalui cyberspace dengan menggunakan sarana internet. Dengan sistem di atas dapat dilakukan secara elektronik melalui bank. Begitu pula melalui pelaku money laundering bisa mendepositkan uang kotor kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya. Nah, money laundering ini merupakan suatu aspek perbuatan kriminalitas. Nah, pada awalnya di dunia internasional, money laundering terkait dengan perdagangan obat bius atau narkotika dan kejahatan besar lainnya, dan tidak dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan seperti korupsi. Nah, kini penipuan uang sudah dikaitkan dengan proses atau hasil perbuatan kriminal yang umumnya dalam jumlah besar, sementara di berbagai negara termasuk Indonesia, uang yang diperoleh dari hasil korupsi adalah termasuk kategori kriminal. Maka masalah money laundering dikaitkan juga dengan perbuatan korupsi. Selanjutnya mengenai ketentuan yang berkaitan dengan money laundering. Yang pertama yaitu pokok-pokok undang-undang tindak pidana pencucian uang atau UU-PU nomor 15 tahun 2022. Undang-undang ini diharapkan oleh banyak pihak sebagai dasar hukum untuk mengantisipasi berbagai pokok kejahatan yang mengarah kepada pencucian uang. Pokok penting sasaran UU-PU tersebut ialah mencegah,
dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk placement, layering, dan integration. Perbuatan kejahatan demikian begitu sulit dapat dijerat dan dieliminir. Namun, diharapkan melalui UU PU ini menerapkannya efektif pola kejahatan itu bisa ditekan seminimal mungkin. Kemudian selanjutnya yaitu substansi pada undang-undang. Nah, substansi undang-undang ini terdiri dari 46 pasal. Nah, meliputi 10 bab. Nah, bab yang pertama yaitu mengenai ketentuan umum, bab yang kedua yaitu mengenai tindak pidana pencucian uang, untuk bab yang ketiga yaitu tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, yang keempat itu pelaporan, yang kelima itu pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, dan yang keenam adalah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang ketujuh, perlindungan bagi pelapor dan saksi. Dan yang kedelapan, bantuan timbal balik dalam masalah tindak pidana pencucian uang. Yang kesembilan, ketentuan peralihan. Dan yang kesepuluh adalah penutup. Undang-undang ini memiliki sifat less specials, dengan mana eksistensi prinsip-prinsip yang dikandung undang-undang ini bisa menjadi pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang lain berdasarkan prinsip lex specialis deroga leli generalis. Selanjutnya, pemblokiran harta kekayaan. Tindakan pemblokiran terhadap harta kekayaan tersangka atau terdakwa dapat dilakukan jika sudah diketahui atau patut diduga harta 16 tersebut merupakan hasil kejahatan. Pasal 32 UU PU menentukan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintah kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK sebagai penyidik kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil suatu tindak pidana. Penyedia jasa keuangan begitu telah menerima pemblokiran wajib segera melaksanakannya setelah surat pemblokiran diterima. Penyedia jasa keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran itu kepada pejabat mana yang memerintahkannya. Nah, paling lambat 1 hari kerja sejak pemblokiran dilaksanakan. Harta-harta yang diblokir harus tetap berada pada penyedia jasa keuangan bersangkutan. Nah, setiap pelanggaran oleh penyedia jasa keuangan atas ketentuan mengenai kewajiban pemblokiran tersebut dikenai sanksi administrasi sesuai dengan yang berlaku. Nah, untuk perintah pemblokiran dari pejabat-pejabat tersebut harus dilakukan secara tertulis dan jelas seperti hal di bawah ini. Yang pertama yaitu nama dan jabatan penyidik, penuntut umum atau hakim, kemudian identitas seseorang yang telah dilaporkan oleh PPATK tersebut, kemudian alasan pemblokiran, dan yang terakhir adalah tindak pidana yang dituduhkan atau disangkakan, didakwakan, dan yang terakhir adalah tempat harta itu berada. Selanjutnya, alat bukti pemeriksaan pencucian uang. Ada 3 alat bukti. Yang pertama yaitu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana. Nah, yang kedua yaitu alat bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9, dan yang ketiga yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Selanjutnya, modus dalam pencucian uang. Yang pertama yaitu menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari perbuatan pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau nama seseorang. Nah, yang kedua itu memindahkan atau mentransfer harta kekayaan.
Nah, memindahkan atau mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lain, baik atas nama sendiri atau atas nama seseorang. Dan yang ketiga yaitu membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama seseorang. Ini yang keempat, menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Nah, ini juga baik atas nama sendiri maupun atas nama seseorang. Yang kelima yaitu menitipkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana atas nama sendiri dan atas nama seseorang. Kemudian yang keenam, membawa ke luar negeri harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Kemudian yang ketujuh, yaitu menukarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya. Dan yang terakhir yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya. UU PU menentukan apa yang disebut typing off. Nah, typing off adalah suatu ketentuan yang mewajibkan pejabat atau petugas tertentu untuk memberitahukan nasabah tentang suatu laporan yang berkenaan dengan nasabah tersebut dengan surat maksud tertentu. Nah, kemudian terdapat 3 tujuan yang dicapai dalam ketentuan typing off. Yang pertama yaitu mencegah si tercuriga atau nasabah yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan, memindahkan, mengalihkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang ditransaksi secara ilegal. Dan yang kedua, mencegah si tercuriga melarikan diri sehingga para aparat penegak hukum kesulitan melakukan pelacakan terhadap pelaku perbuatan yang berhubungan dengan transaksi keuangan ilegal tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan. Kemudian manfaat perlindungan pelapor dan saksi pencucian uang. Perlindungan terhadap seseorang menjadi pelapor dan atau saksi itu begitu ketat sekali ditekankan di dalam undang-undang. Bahkan kepada semua pihak yang terkait dengan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang, seperti PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang yang diberikan ancaman sanksi keras jika melakukan pelanggaran ketentuan tersebut. Nah, adapun manfaat dari prinsip perlindungan pelapor dan saksi ini adalah ada 3, yaitu terungkapnya kejahatan-kejahatan, terutama kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dipandang berpengaruh dalam masyarakat. Nah, yang kedua, yaitu anggota masyarakat akan merasa lebih leluasa dan bebas tanpa dibayang-bayangi rasa takut untuk menjadi pelapor atau saksi dalam suatu perkara kejahatan. Nah, yang ketiga, terdapat pengaruh positif bagi pengurangan intensitas kejahatan berkenaan dengan adanya ancaman publik, supervision, dan kalangan masyarakat. Karena anggota masyarakat tidak segan-segan lagi menjadi pelapor saksi bagi perbuatan kejahatan. Kemudian yang kedua yaitu peraturan internasional pada money laundering. Ada 6 negara yang telah menerapkan peraturan internasional pada money laundering, yaitu ada Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Swiss, Hong Kong, dan Australia. Untuk Amerika Serikat sendiri, Amerika Serikat adalah negara pertama di dunia yang telah mengkriminalisasi money laundering. Amerika Serikat dinilai banyak orang
sebagai negara yang paling banyak pengalamannya dalam menghadapi masalah money laundering dibandingkan dengan negara-negara lain. Pengalaman demikian bukan saja di bidang ketentuan-ketentuan hukum money laundering, namun juga dalam enforcement-nya yang tercermin dari putusan-putusan hakim yang cukup kaya sebagai bahan penting dalam memberantas praktik money laundering. Sedemikian kayanya pengalaman negara ini, maka tidak heran jika beberapa negara bahkan mengambil alih begitu saja ketentuan-ketentuan money laundering dari Amerika Serikat untuk diterapkan di negaranya. Peraturan tentang money laundering di Amerika Serikat ini antara lain ada dua, yaitu Bank Secretary Act of 1970 BSA dan yang kedua Money Laundering Control Act of 1986 MLCA. Nah, untuk Bank Secretary Act of 1960 yaitu undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan Amerika Serikat untuk mengeluarkan perundang-undangan yang mengharuskan lembaga keuangan untuk menyimpan catatan-catatan tertentu dan menyampaikan laporan-laporan tertentu, dan untuk mengimplementasikan anti money laundering programs dan untuk mematuhi prosedur-prosedur yang terkait. Selanjutnya, Money Laundering Control Act of 1986 atau MLCA. Kongres Amerika Serikat pada tahun 1986 telah mengundang-undangkan Money Laundering Control Act of 1986 yang untuk pertama kalinya berupaya mendefinisikan dan kriminalisasikan sebagai aktivitas money laundering. Undang-undang tersebut mengatur dua jenis tindak pidana federal yang baru, yaitu sebagaimana diatur dari pasal 1956 dan 1997 dari Titel 18 United States Code. Selanjutnya, Australia juga termasuk negara yang cukup gencar memberantas praktik money laundering. Berbagai peraturan dibuat untuk menanggulangi kejahatan yang money laundering yang dituangkan di dalam sistem pengaturan. Dan praktik penerapannya selalu dimonitor dari waktu ke waktu. Australia banyak menerapkan cara-cara Amerika Serikat dalam memerangi kejahatan kerah putih ini. Nah, Australia memiliki beberapa pola penanganan kegiatan anti money laundering. Nah, untuk yang pertama yaitu konsep forfeiture. Konsep ini berupa hilangnya hak berdasarkan putusan pengadilan yang memutuskan seseorang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan tertentu. Dengan demikian, harta yang seharusnya dimiliki seseorang akan tetapi karena suatu kejahatan yang dilakukan, ia kehilangan haknya. Kemudian yang kedua, konsep attainder. Konsep ini menyangkut penghapusan hak atau attainder berdasarkan putusan pengadilan bahwa seseorang telah bersalah atas suatu kejahatan tertentu. Yang kemudian yang ketiga yaitu konsep seizure. Seseorang dapat disita barangnya oleh pihak yang berwenang karena barang tersebut berupa hasil dari melakukan kejahatan. Harta ini kemudian berada di bawah pengawasan pengadilan. Konsep ini sangat pesat dikembangkan di Australia. Kemudian yang keempat yaitu konsep confiscation. Nah, konsep di mana pihak pejabat berwenang merampas barang-barang yang merupakan hasil dari kejahatan dan ditempatkan di bawah di kekuasaan instansi yang merampasnya. Tetapi perampasan ini hanya bisa dilakukan jika sudah terdapat putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam The Pursuit of Crime Act 1987. Selanjutnya konsep tracing. Nah, konsep tracing ini ialah mencari jejak yang dipandang sebagai cara penting dilakukan oleh petugas penegak hukum jika terdapat kecurigaan terhadap adanya suatu harta yang diperoleh dari kejahatan supaya kemudian dilakukan penyitaan. Kemudian yang ke-6 yaitu konsep freezing. Nah,
sebelum suatu barang yang diduga sebagai hasil dari suatu kejahatan disita, maka sebelumnya barang tersebut dilakukan pembekuan secara sementara sampai kemudian diketahui secara pasti bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika kemudian terdapat bukti yang meyakinkan bahwa merupakan hasil kejahatan, status pembekuan diangkat kembali. Jika sebaiknya tidak terindikasi hasil kejahatan, barang itu dibebaskan kembali. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu konsep restraining order. Nah, pengadilan dapat memberikan perintah pengawasan barang atau restraining order. Berdasarkan perintah atau ketetapan pengadilan tersebut, barang itu ditempatkan di bawah pengawasan pengadilan supaya tidak masuk dalam lalu lintas perdagangan. Kemudian yang terakhir yaitu konsep monitoring order. Nah, konsep ini memberikan kewajiban bagi lembaga-lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang patut dicurigai dari hasil kejahatan. Nah, laporan demikian ditunjuk sebagai badan penegak hukum. Kemudian selanjutnya negara Hong Kong. Nah, Hong Kong telah memperlakukan drug trafficking atau recovery of process ordinance pada 1989 yang berwenang yang memberikan wewenang kepada pejabat hukum menyelidiki, membekukan dan menyita aset pelaku kejahatan. Lembaga-lembaga bank di Hong Kong yang bergabung dalam the 63 Hong Kong Association of Banks merespon ordonansi ini dan menetapkan berbagai pedoman atau guidelines atas pelaksanaan ordonansi. Selanjutnya Jepang. Nah, Jepang telah menetapkan peraturan yang mewajibkan pelapor atas transaksi keuangan atau the financial transaction report. Nah, laporan itu meliputi pada hal-hal yang sebagai berikut, yaitu transaksi tunai yang mencurigakan atau suspicious transaction, laporan terhadap semua transaksi tunai dalam negeri, mulai batas jumlah 30 juta yen, dan transaksi tunai valuta asing mulai batas 5 juta yen. Selanjutnya Inggris. Nah, Inggris meskipun tidak segencar yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Australia, ataupun Inggris mempunyai beberapa kebijakan mengenai pemberantasan pemulihan uang. Kebijakan hukum yang ditempuh misalnya telah terapkan ketentuan pelaporan bagi transaksi yang mencurigakan dengan membuat laporan cash transaction report. Nah, kemudian Inggris membentuk Working Committee oleh British Banker Association, the Building Society, 64 Association, dan aparat penegak hukum di bawah koordinasi Bank of England untuk mengantisipasi pola praktek perbankan yang dapat digunakan untuk pencucian uang. Nah, kemudian untuk yang terakhir, Swiss. Di negara ini telah diterapkan prinsip Know Your Customer berdasarkan Undang-Undang 1997. Berdasarkan prinsip ini misalnya diwajibkan kepada pihak financial intermediary untuk melakukan due diligence terhadap nasabahnya. Nah, due diligence ini diwajibkan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu verifikasi identitas jika transaksi mencapai jumlah tertentu. Kemudian yang kedua, verifikasi terhadap identitas owner jika contracting partner bukan beneficial owner. Kemudian yang ketiga, kualifikasi mengenai latar belakang ekonomi dan tujuan transaksi dilakukan untuk pencucian uang. Nah, yang keempat, melakukan verifikasi ulang jika timbul keraguan terhadap contracting partner atau beneficial owner yang selama berlangsung transaksi. Nah, kemudian menyimpan bukti-bukti dokumentasi selama 10 tahun setelah transaksi. Setelah itu yang terakhir, menetapkan kriteria dan policy yang jelas dalam memerangi money laundering, termasuk mengantisipasi setiap permintaan informasi. Selanjutnya, peran PPATK dalam memberantas money laundering. Nah, untuk tugas dari PPATK, yang pertama yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh. Yang kedua, memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang.
Yang ketiga, melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada pihak kepolisian dan kejaksaan. Kemudian yang keempat, meminta dan menerima laporan dari penyedia jasa keuangan atau PJK. Kemudian yang kelima, melakukan audit terhadap PJK mengenai kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan terdapat pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan. Yang terakhir yaitu memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan. Selanjutnya, kewenangan PPATK. PPATK memiliki kewenangan yaitu meminta dan menerima laporan dari penyedia jasa keuangan. Yang kedua, meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum. Kemudian melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan terdapat pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan. Dan yang terakhir, memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf B. PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya. Informasi tersebut dapat berasal dari database PPATK atau dapat juga berasal dari saringan informasi FIU dari negara lain. Di dalam praktek saat ini, berdasarkan kewenangan yang tertuang dalam Kepres nomor 82 tahun 2003, PPATK dapat menerima informasi dan pihak ketiga baik perorangan maupun entitas mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang oleh sesuatu pihak. Selanjutnya, kerjasama internasional. Dasar hukum untuk melakukan kerjasama internasional adalah pasal 25 ayat 3 Undang-Undang tentang tindak pidana pencucian uang. Kerjasama internasional merupakan pilar penting di dalam kegiatan operasional PPATK sebagai FIU. Kerjasama internasional FIU dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi intelijen keuangan antara FIU maupun dengan lembaga lain di luar FIU. Kerjasama internasional juga dapat dilakukan dalam rangka membantu proses bantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance. Bantuan hukum timbal balik dilakukan baik dalam rangka permintaan bantuan kepada negara lain maupun permintaan dari negara sendiri. Selanjutnya, penegakan hukum dalam pemberantasan money laundering. Yang pertama yaitu pelaporan. Pelaporan oleh penyedia jasa keuangan merupakan salah satu pilar penting dalam pelaksanaan rezim anti pencucian uang. Melalui pelaporan dapat diketahui informasi awal dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Standar internasional yang tertuang dalam 40 recommendation angka 11 menetapkan agar setiap negara melaporkan suspicious financial transaction kepada otoritas yang disebut Financial Intelligence Unit. Pada prinsipnya, rezim anti pencucian uang di Indonesia bekerja atas dasar laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK. Kemudian, kendala dalam penyampaian laporan transaksi keuangan yaitu ada 5 poin. Yang pertama, kurangnya pemahaman penyedia jasa keuangan mengenai undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang dan ketentuan KYC. Kemudian yang kedua, keengganan menerapkan kewajiban pelaporan karena dikhawatirkan dapat berdampak buruk pada hubungan penyedia jasa keuangan dengan nasabah. Kemudian yang ketiga, takut berhubungan dengan aparat penegak hukum sebagai akibat lanjut dari disampaikannya laporan. Yang keempat, persaingan antar penyedia jasa keuangan dan anggapan bahwa tidak semua penyedia jasa keuangan menerapkan ketentuan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir ada etika tidak baik dari penyedia jasa keuangan. Selanjutnya, penyidikan. Pengertian penyidikan di dalam KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
dan menurut cara yang diatur dalam 74 KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 angka 2 KUHP. Nah, wewenang penyidik yaitu yang pertama menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal dari tersangka. Kemudian melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Kemudian mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Kemudian memanggil orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara, kemudian memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Selanjutnya mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara, kemudian mengadakan penghentian penyidikan, dan yang terakhir mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kemudian penuntutan. Nah, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal untuk menurut cara yang diatur dalam KUHP yang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, ini tertera pada pasal 1 angka 7 KUHP. Selanjutnya putusan pengadilan. Nah, hingga saat ini sudah ada 3 putusan pengadilan berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Putusan pertama dan kedua adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berkaitan dengan perkara atas nama Lukman Hakim dan Tony Kaidir yang terkait dengan PT BII Tbk. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis 3 tahun penjara terhadap Lukman Hakim dan Tony Kaidir. Jaksa penuntut umum maupun terpidana tidak menyatakan banding 78 atas putusan tersebut, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan yang kedua adalah yang berkaitan dengan perkara atas nama Jas Marwan di Pengadilan Negeri Medan. Terdakwa Jas Marwan divonis 3,5 tahun penjara atas dakwaan melakukan tindak pidana penipuan, pencucian uang, dan pemalsuan surat. Jas Marwan maupun jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, peraturan mengenai money laundering yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang UPU di Indonesia belum sepenuhnya dapat mengantisipasi berkembangnya kejahatan money laundering. Nah, yang kedua, peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai lembaga independen bertugas mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi dan sebagainya, tetapi tidak sampai meluas sampai pada penyelidikan. Oleh karena itu, kewenangan PPATK sangat terbatas, terutama dalam hal melakukan kerjasama dengan otoritas yang disebut Financial Intelligence Unit FIU di negara asing. Kemudian yang ketiga, aparat penegak hukum dalam memberantas money laundering masih kurang pengalaman dalam menerapkan undang-undang. Dengan kata lain, masih kurang memiliki pemahaman yang luas dan mendalam. Nomor 25 tahun 2000 tentang tindak pidana pencucian uang, terutama ketentuan mengenai kerahasiaan saksi atau pelapor dan pembuktian kasus pencucian uang dalam kaitannya dengan predicate offense atau kejahatan asal. Kemudian untuk sarannya, yang pertama perlu dibuat aturan tentang bantuan hukum timbal balik. Yang kedua, dikaji lagi agar kewenangan PPATK lebih besar. Kemudian yang terakhir, harus ada koordinasi antar lembaga-lembaga yang berperanan dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang. Sekian saudara-saudara seminar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Sekian seminar yang telah saya sampaikan. Kemudian kita berlanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Apabila saudara-saudara semua ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya kepada Mas Ayatul, selaku presenter, kapan kewajiban pelaporan kepada PPATK yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa? Terima kasih. Baik, kapan kewajiban pelaporan kepada PPATK yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa? Nah, akan saya coba jawab ya. Berdasarkan pasal 23, penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: pertama, transaksi keuangan mencurigakan. Nah, yang kedua, transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit 500 juta rupiah atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. Dan atau yang ketiga, transaksi keuangan transfer dana dari dana ke luar negeri. Kemudian yang kedua yaitu perubahan besarnya jumlah transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditetapkan dengan keputusan kepala PPATK. Nah, yang ketiga, besarnya jumlah transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C diatur dengan peraturan kepala PPATK. Nah, yang keempat, kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikecualikan terhadap A. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral. Yang B. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun. Nah, yang ke C. Transaksi lain yang ditetapkan oleh kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK. Kemudian yang kelima, kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan. Kemudian pada pasal 25 yang A, penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf A dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan. Nah, yang kedua, penyampaian laporan transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf B dilakukan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. Nah, yang ketiga, penyampaian laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C dilakukan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. Nah, kemudian yang keempat, penyedia jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana yang dimaksud dikenai sanksi administrasi. Nah, yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan kepala PPATK. Seperti itu, Saudari Isna, apakah cukup menjawab? Terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilahkan. Saya izin bertanya. Baik, silahkan. Sebelumnya terima kasih buat Mas Ayatul sudah memaparkan materi. Saya dari Permata Ulfa mau bertanya, apa sih yang disebut dengan transaksi yang mencurigakan di materi ini? Terima kasih. Transaksi yang mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Nah, yang kedua,
transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, yang ketiga yaitu transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Dan yang terakhir adalah transaksi keuangan yang diminta oleh pihak PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Seperti itu, Saudari Ulfa. Cukup menjawab? Cukup, terima kasih. Baik, sama-sama. Sepertinya itu saja. Sekian seminar dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk saudara-saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.